Lumpur ini dicoba dibuat batu bata sebagai bahan bangunan. Dulu masalah ganti rugi dipukul rata, Mas, sama. Dipukul rata sama. Baik itu rumah dari bambu, dari gedung dan sebagainya, pukul rata dengan harga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, kali ini saya berada di kawasan Lumpur Lapindo lagi ya. Jadi sesuai banyak banget request dari teman-teman semua, dari komentar-komentar di video saya sebelumnya, untuk mewawancarai salah satu korban Lumpur Lapindo. Jadi pengen tahu sejarahnya seperti apa, terus kemudian ganti ruginya gimana, dan luasnya tuh yang terkena dampak tuh seberapa. Walaupun sebenarnya dulu tuh udah pernah tak buatkan ya, tapi langsung saya tak nemui Pak Aksan yang ada di sana. Cekibrot. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Aksan ya, salah satu korban dari Lumpur Lapindo dan salah satu driver ojek yang ada di sini. Kalau misalkan teman-teman ingin keliling di Lumpur Lapindo, langsung saja kita tanya-tanya ke Pak Aksan. Pak Aksan, ngapunten mau tanya, ini dulu tuh sejarahnya gimana Pak untuk Lumpur Lapindo ini sendiri Pak? Sejarahnya masyarakat sini mengetahuinya pada tahun 2006 bulan Mei itu ada pengeboran minyak dan gas oleh PT Lapindo. Lokasinya di Desa Sawareno, posisinya dekat jalan tol kilometer 38 exit Porong ke Gempol. Situ banyak kawasan pabrik, kurang lebih kalau pabrik yang terendam sekarang 24 pabrik. Nah, lokasinya di situ awalnya pengeboran minyak dan gas oleh PT Lapindo. Itu dulu jenengan juga salah satu karyawan di situ Pak, atau di pabrik yang lainnya itu? Kalau saya dulu memang pernah jadi security di Lapindo dari awal tahun 2006. Setelah kejadian saya malah setelah kejadian? Ya, direkrut jadi security di sini. Oke, itu ceritanya gimana Pak awalnya Pak? Apa langsung tiba-tiba meletus atau terdengar gunung seperti gunung atau gimana? Waktu itu setelah pengeboran itu tiba-tiba ada masyarakat 1-2 yang tahu pas lewat jalan, situ kan jalan arah ke Desa Reno ke Tambak dari Siring. Ada ketika lewat kok ada asap mengepul di situ. Tiba-tiba orang-orang melihat, hanya melihat karena posisi waktu itu di polis lain, tadi hanya melihat aja. Begitu aja kelihatan asap itu aja. Oh sudah awalnya. Di polis lain itu Pak ya? Sudah. Oh sudah di polis lain ya. Terus kemudian tiba-tiba langsung tambah hari tambah minggu kok banyak yang melihat, berkerumunan dari beberapa daerah sekitaran sini melihat lumpur. Loh, ternyata ada semburan lumpur panas. Ya. Terus akhirnya warga dari mulut ke mulut warga mengetahui bahwa itu lumpur Lapindo karena ada pengeboran dari PT Lapindo seperti itu. Istilahnya jadi lumpur Lapindo itu adalah dari PT Lapindo. PT Lapindo ya. Oke, cuma lokasinya di Porong sini Pak. Ya, di Porong. Kalau sampai saat ini Pak, itu luasnya yang kelelet itu kira-kira berapa desa, berapa hektar gitu? Ya. Kalau luasnya area yang terdampak lumpur Lapindo ini sekitar kurang lebih 1.300 hektar mungkin. 1.300 hektar. Yang terdampak ini Pak ya? Yang terdampak ya. Kalau desanya sekitar 16 desa. 16 desa Pak? Ya, wow, ya. Berapa kecamatan itu Pak? Yang kena 3 kecamatan. 3 kecamatan ya? Tapi ya tidak keseluruhan, misalnya kecamatan Tanggulangin sebagian, Porong juga, Jabon. Jabon, 3 itu. Ya. Oke, terus sekarang ini kita posisi berada di kecamatan? Sekarang di Desa Siring, Tanggul Siring ini ya. Kecamatan Porong. Kecamatan Porong. Ya. Dan ini posisi sudah tinggi nih Pak ya? Ya. Kira-kira kedalaman berapa ini Pak? Ini kurang lebih 12 sampai 15 meter lumpur ini ya. Dulu sejajar dengan jalan raya itu, nampak jalan raya. Iya, jalan raya di sana, di bawah. Jalan raya itu dulu pernah ditinggikan berapa kali, kurang lebih 3-4 kali. Tapi ternyata masih lebih tinggi lumpurnya. Iya, masih lebih. Terus dari warga yang terkena dampak itu Pak, untuk apa namanya, apakah sampai sekarang itu sudah ada ganti rugi 100% dari PT Lapindo atau dari pemerintah? Kalau kemarin warga lumpur Lapindo yang di dalam peta area itu
selesai pembayarannya tahun 2015. 2015 selesai ya. Juga ada yang belum itu yang ikuti paguyuban yang tanahnya nggak dijual. Oh. Tuh, ya. Terus ada masalah yang intern keluarga itu masih dibanding, belum ada pembayaran. Oh, kayak harta gono gini segala macam. Ya, seperti itu ya. Oh, jadi secara garis besar memang sudah dibayar semua ya. Alhamdulillah Sudah dibayar bertahap. pada selesai tahun 2015 semenjak 2015. Pak Jokowi menjabat jadi presiden. Oh gitu. Oke, jadi memang ada andilnya dari pemerintah juga, Pak. Betul Mas ya. Betul. Ya, terus jenengan sekarang tinggalnya pindah kemana, Pak? Kalau saya tinggal di Daerah Kabupaten Pasuruan, Pasuruan ya. di Kecamatan Pandaan. Pandaan. Oh, Ya. jauh ya. Setiap hari ke sini, Pak, ngojek. Setiap hari ke sini ngojek demi mencari Nafkah. sesuap nasi ya Mas. Jadi saya dulu pernah keliling juga teman-teman ya sama Pak Aksan ini, keliling sampai sana terus diajak melihat desa-desa yang terdampak. 3 kecamatan itu, untuk teman-teman kalau mau lihat videonya sudah ada di pojok kanan atas ya linknya ya, atau ada di deskripsi. Ini sekarang kita wawancara santai saja Pak. Ya, Karena santai kemarin tuh aja, banyak Pak. yang tanya Pak, Hmm. Mas Niko untuk lumpur ini kisahnya gimana? Loh saya ya nggak bisa jawab, biar salah satu korbannya saja yang Iya. menjawab. Terus ini Pak, kemarin tuh ada yang tanya, lumpurnya mau dibikin bata, apa dibikin apa gitu, apa ini sudah dimanfaatkan apa belum Pak? Sebenarnya, kalau sepengetahuan jenengan. Ya kebetulan Mas, saya setahun yang kemarin mengikuti program dari BPLS, sebelum BPLS yang menangani. Ini 2 tahun yang kemarin lumpur ini dicoba dibuat batu bata sebagai bahan bangunan. Nah proses pembuatannya Mas, pakai mesin penggiling, kemudian lumpur ini dicampur dengan limbah kertas, terus dicetak. Setelah dicetak, dijemur kering, lumpur ini dulu pertamanya hitam, dijemur jadi putih Mas karena timbul garamnya. Kemudian proses terakhir pembakaran. Setelah dibakar sudah matang jadi merah, tapi banyak yang retak-retak Mas. Lumpurnya, ya. Jadi nggak sebagus pakai tanah liat Ya, biasa Pak ya? nggak bisa seperti tanah liat pada umumnya yang dipakai bangunan sekarang ya. Iya, jadi efeknya ke retak itu ya, nggak Iya. bisa padat banget Iya, gitu ya. retak-retak Mas, gampang remuk gitu Mas. Terus akhirnya di stop. Waktu itu terus di stop, nggak ada aktivitas. Nggak tahu kalau tahun sekarang ada aktivitas lagi atau berlanjut atau kita nggak tahu Mas, karena kita nggak ngikuti. Oh gitu. Terus untuk limbahnya ini dibuangnya kemana Pak ini Pak? Kalau limbah ini setiap hari nampak itu dari pusatnya, yang tengah-tengah ini nggak kelihatan asapnya, biasa asapnya ngepul. Ini memang sengaja dialirkan ke penampungan di Desa Mindi, tepatnya itu ada tower yang miring itu tempat ya. penampungan air dan lumpur. Setelah itu disedot dibuang ke Sungai Brantas Mas, Sungai Porong. Oh, arah ke laut ya berarti ya? Betul, dibuang Mas. ke laut. Arah ke laut. Nah, terus nanti di bawah sana gimana Pak? Ikan-ikannya apa binatangnya nggak mati Pak kena lumpur itu? Ya ini sudah lama kan Mas proses pembuangannya ke sungai, tapi ya nggak ada gejolak karena apa? Begitu dibuang ke sungai, gerojok lewat pipa, tergelontor air yang dari sebelah barat itu Mas. Oh, jadi langsung pencampuran, pencampuran itu Pak, ya? iya. Kayak pengenceran jadi. Iya betul Mas. Kalau sampai saat ini Pak, itu pengunjung yang kesini, yang istilahnya dalam tanda kutip wisata lumpur Lapindo itu atau masih ada Pak? Masih iya banyak, Mas, Pak? ya sampai saat ini wisata lumpur lumayan Mas, ya nggak kayak sebelum ada corona Mas. Setelah tahun 2018 kemarin ada corona, mulai pengunjung sepi Mas. Kalau sebelum itu memang pengunjung masih ramai Mas, terutama dari luar Jawa, luar negeri, bahkan ya ke seluruh daerah ke sini Mas. Iya. Semenjak ada corona kena dampaknya, sini juga ikut sepi Mas pengunjung Mas. Ya ada 1-2 gitu. Ya, kayak saya ini Pak ya. Iya. Seperti Mas Niko di sini ya. Datang tadi tiba-tiba ketemu Pak Aksan. Kalau sebelumnya saya kesini sama Pak Puji Pak keliling. Oh Jadi iya. ketemu jenengan juga itu ya pas pulang. Ya itu Pak Puji, belum ke sini Pak Puji ya. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, besarnya ganti rugi ini berapa Pak? Tiap orang beda-beda, ngitungnya gimana atau contohnya jenengan kira-kira dulu dapat berapa Pak? Gini Mas, dulu masalah ganti rugi dipukul rata Mas, Oh, sama. dipukul rata sama. Baik itu rumah dari bambu, dari gedung dan sebagainya, pukul rata dengan harga 2,5 juta per meternya. Jadi perinciannya kalau tanah 1 meternya dikasih 1 juta, bangunannya 1,5 juta. Jadi tanah plus bangunan
2,5 juta per meternya itu rata semua. Oh gitu. Jadi Ya. enggak, walaupun rumahnya bagus, megong-megong mewah, Ya. sama rumah bambu sama Pak? Ya? Sama. Oh, alah. Ya. Jadi patokannya luas ya? Ya, bangunan. luas, Dari ya. sertifikat atau dari apa gitu Pak? Baik sertifikat maupun surat dari desa, letter C, petok D sama saja, Mas. Sama saja ya? Ya. Oh, Karena oke. sebelum itu ada penataan Mas di kelurahan ya. Oh gitu. Ya namanya kena musibah Pak ya. Iya Mas. Ini bisa dibilang bencana alam, bencana buatan ya kita ya nggak tahu juga sih. Iya, yang jelas musibah gitu. Iya musibah ya. Awalnya memang ada aktivitas pengeboran minyak dan gas oleh PT Lapindo, kemudian tidak berhasil, terjadi seperti ini sejak tahun 2006 dulu Mas. Terus dari segi pemerintah Pak, pemerintah pusat ya, Ya. itu apakah ya masih ke sini Pak, meninjau atau seperti apa gitu? Kalau dari pemerintah khususnya dari Kementerian PUPR yang menangani ini setiap hari aktivitas Mas. Oh setiap hari aktivitas ya? Pembuangan lumpur ke sungai dan perawatan tanggul setiap tahunnya. Kemudian sekarang lah nampak jalan raya walaupun hujan tidak banjir kayak dulu Mas. Ada pompanya itu ya? Karena sudah disiapkan beberapa pompa Mas. Itu dari kementerian juga Pak ya? Dari PUPR Kementerian ya? PUPR ya. Betul. Jadi istilahnya kan dari pemerintah tetap memantau ini terus Betul, Pak Mas, ya? Nggak ya. dilepas ya? Nggak Saya tadi ada. terbang drone juga di sana masih banyak yang kerja juga. Oh sih. ya itu pembuangan, ada 2 lokasi Mas pembuangan lumpur Mas. Yang satu di Desa Reno dekat Jalan Tol Lama, kemudian sini di Mindi Mas. Oke. Nanti akhirnya sama-sama pembuangannya ke Sungai Brantas. Oke, langsung ke Lusi ya, Pulau Lusi, Lusi, Pak lumpur, ya? ya. Lumpur Sidoarjo. Lumpur Sidoarjo di Telocor sana Mas. Telocor sana, sudah pernah ke sana tapi Iya, iya. tapi belum sampai nyebrang. Wah, itu langsung asap ya, Pak. Nah itu Mas Kemelus. nampak sekali Uh-uh. tadi tidak nampak asap, sekarang asapnya ngepul jadi semburannya besar itu Mas. Berarti pas jembur besar itu ya? Iya Mas, kalau asapnya ngepul besar, melubernya juga besar. Tapi ini sudah berusaha diarahkan ke penampungan Mas. Oh, berarti dibuatkan jalur ke sana, Pak? Ya, dibuatkan jalur dengan alat ekskavator itu Mas, yang bisa ngapung di lumpur. Ya, saya lihat kalau yang relatif tidak banyak penduduk kan arah ke sana, Pak ya? Betul ya. Kalau ke utara sana, ke Uh-uh. arah Candi, Sidoarjo itu kan sudah banyak perumahan, Pak ya? Betul, betul, Mas, Perumahan iya, segala iya. macam. Jadi yang punya PT-nya ini apakah pernah ke sini, Pak? Akhir-akhir ini atau ya dalam 1, 2, 3 tahun ke belakang ini, Pak? Iya Mas, kalau dulu Mas, kalau dulu PT Lapindo itu nggak pernah ke sini Mas. Oh, dulu malah nggak pernah ke sini? Kita saja yang jadi korban lumpur nggak tahu siapa Lapindo itu yang punya, Pak Burijal atau siapa kita nggak tahu Mas. Apalagi sekarang yang menangani ini pemerintahan dari Kementerian PUPR, tanpa nggak pernah ke sini Mas. Bukan dari PT-nya sendiri. Bukan, Jadi dari warga yang terkena dampak itu malah nggak tahu, Pak ya? nggak tahu. Yang punya perusahaan itu siapa gitu ya? Nggak tahu Mas, ya hanya dengar Lapindo yang punya gitu aja. Oh, gitu. Kemudian pengurusnya dulu bagian keuangan Pak siapa itu Pak Andi Darussalam gitu aja. Orangnya saya nggak tahu, taunya ya di TV, di media gitu Iya, aja iya. Mas. Ya. Oke. Ya itu teman-teman, jadi kemarin banyak yang tanya juga di kolom komentar, tapi saya tidak bisa menjawabnya, langsung saya tanyakan ke Pak Aksan. Kebetulan saya sampai sini kok lupa, pertanyaannya apa aja lupa. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat secara langsung di sini, itu memang kondisinya ya ini di sisi lain kita masih ada apa namanya tragedi erupsi Semeru, Pak nggih. Ya, Di ya. sini sudah beranjak berapa tahun nih Pak? 2006 Ini sampai ke sudah sini. berjalan 16 tahun 16 Mas. tahun ya? Iya. Hampir ke 16 tahun teman-teman. Iya, 16 sampai tahun saat ini berjalan. lumpur terlihat tidak pernah berhenti itu Mas ya. Nah, masih. Ya walaupun intensitas semburannya itu tidak sedahsyat dulu, Dulu tapi sekarang masih meluber. masih meluber. Tapi atau kan keluar ya. saya lihat ke sana pakai drone juga medeni ya Pak, ngeri. Iya, oh, Nah ini kalau misalkan teman-teman ingin ke sini Pak, Ya, Mas. ingin naik ojek itu ongkosnya berapa Pak untuk sampai ke sana? Kalau misalkan lagi nggak hujan? Sekarang Mas ya sudah kurang lebih 3 tahun ini ongkos ojek dari pangkalan sini Mas ya, terlihat pangkalan di Desa Siring. Heeh. Nanti kita putar mengelilingi tanggul lumpur, putar sekitar 2-3 kilo, nanti menuju ke pusatnya sana. Kalau nggak hujan itu ongkosnya 50 Mas, bolak-balik Mas. 50 PP ditunggoni sampai selesai Pak ya? Sampai selesai. Sampai selesai. Iya. Tapi khusus untuk musim penghujan ini tidak bisa sampai ke Ke pusatnya sana. pusatnya ada solusinya, melihat dari itu terlihat di tengah-tengah lumpur pohon cemara tempat kantor proyek. Ya. Nah, di situ kita nanti lihat aliran lumpur yang dari pusat. Nah, nampaknya gitu. di situ Mas ya. Jadi buat teman-teman jangan dirasa mahal karena
orang-orang yang di sini tuh sudah tidak punya rumah lagi di sini. Jadi untuk menghidupi keluarganya, mereka tetap mencari pekerjaan yang ada di sini, Pak nggih. Betul, Walaupun Mas, tidak ya. semuanya ya, Pak ya. Tidak semuanya, Nggak Mas semuanya. ya. Cuma Ya. di sini ada paguyubannya, Pak ya. Ada paguyubannya. Jadi ya. semua ojek di sepanjang jalan ini sama, Pak ya. Sama, Mas. Tarifnya Ini sama. ada sini sering. Dulu di namanya Ruwet di dekat jalan tol dulu ada, kemudian di Ketapang juga di Jalan Demak sana, Mas. Ada ya. Ada ya. Ini ada satu lagi namanya Bu Sinten, Bu? Bu Santi. Bu Santi. Jadi salah satu korban juga, Bu nggih, di Iya, sini dan iya. juga driver ojek nggih. Iya. Sini mungkin bisa diceritakan, Bu, pengalamannya di sini, maksudnya tuh menjalani hidup di sini setelah rumahnya terendam dari lumpur lapindo itu. Ya awalnya dulu kan saya kerjanya di pabrik. Pabrik sini ya? Iya di sini. Pabriknya tenggelam. Terus lama nganggur. Terus cari kerjaan lain susah. Sekarang ya itu ikut-ikutan teman ngojek di sini. Dulu banyak perempuannya. Nah, gara-gara corona sepi, jadi tinggal saya ini yang bertahan. Yang pertama tinggal jenengan aja Iya, ya. perempuan satu-satunya di sini. Dalamnya pundi, Bu, jenengan, Bu? Saya dulu Reno Kenongo. Reno Kenongo, Pas sumbernya itu. pas sumber ini, Bu, Iya. nggih. Sekarang pindah ke Sekarang pindah di Gempol. Di Gempol. Dekat Pasuruan. pindahnya jauh-jauh ya. Cari tempat sendiri-sendiri Nyari tempat ya, sendiri. cari yang jauh. Jadi dari pemerintah tuh cuma ngasih uang aja, Bu. Iya, Untuk ganti lokasinya rugi. Iya, bebas untuk ya. lokasinya cari sendiri-sendiri. Walah, oke. Jadi ini salah satu korban juga, teman-teman. Kalau kemarin kan saya wawancaranya tuh sama bapak-bapak semua, Bu. Nah, Iya. kebetulan ketemu sama jenengan, ya sekalian aja, Bu. Jadi buat teman-teman yang ingin kesini, monggo ya. Untuk ojeknya tuh saya rasa itu tidak mahal, karena kita selain bisa keliling ke sana, itu juga bisa membantu Ibu atau Pak Aksan atau ojek yang lainnya, Pak nggih. Mungkin itu, Pak nggih. Terima kasih. Iya, Mas. Ini saya menyampaikan pertanyaan dari teman-teman penonton video Oh, di iya. yang dulu-dulu itu, Pak. Oh iya, Jadi Mas. saya ya. tidak bisa jawab, langsung saya tanyakan ke yang bersangkutan, Pak Aksan. Betul. Karena kebetulan videonya Pak Aksan dulu yang nonton juga banyak. Oh iya, ya alhamdulillah, Yang Mas. Iya, ngobrol Pak. di warung sana itu, Pak ya, Oh, iya. sambil makan itu hujan-hujan itu. Oh iya dulu. Ya. Panjenengan itu ya. Nah, oke teman-teman ya, cukup sekian interview wawancara kita Wawancara. bersama Pak Aksan, salah satu korban dari lumpur lapindo, dan kebetulan sekarang juga masih aktif untuk jadi driver ojek wisata, teman-teman ya, wisata dalam tanda kutip di lumpur lapindo ini. Jadi buat teman-teman yang ingin ke sini silahkan, ojeknya banyak, ada paguyubannya, tarifnya 50.000 untuk sampai ke Titik semburan. titik semburan. Bolak-balik itu, Mas. Bolak-balik ditunggu maupun sehari juga bisa, Pak yo. Iya, enggak apa-apa Tapi ya. ya ngopo sedino nang kono. Waktunya nggak dibatasi. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa ke sini langsung, parkirnya di bawah juga aman. Untuk masuknya tadi 10.000, parkirnya 10.000 untuk mobil. Jadi teman-teman bisa langsung keliling ke sana. Bisa tanya-tanya langsung ke Pak Aksan atau yang lain yang Yang lain, bisa tukang ojek. mengantarkan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Untuk melihat video drone menggunakan FPV, teman-teman silahkan nonton di channel saya yang satunya Drone Jowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Cek It Prod.